Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Pak Ferry, dalam mata kuliah keperawatan Gadar. Ya, jadi untuk saat-saat ini, mohon maaf tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi tanpa mengurangi esensi dari kuliah, tetap kita bisa menyampaikan materi dan teman-teman semua bisa mendengarkan dimanapun Anda berada. Tetapi ingat, untuk saat ini Pak Ferry ingatkan untuk tetap di rumah. Kalian sebagai duta kesehatan yang ada di rumah, yang ada di masyarakat, tolong diedukasi keluarga, sanak familinya untuk tetap di rumah, menjaga jarak. Karena apa? Karena teman-teman sejawat kita yang ada di rumah sakit sekarang lagi berjuang untuk sama-sama berperang melawan COVID-19. Jadi tugas teman-teman semua di rumah adalah menjadi duta kesehatan yang ada di rumah. Oke, sekilas pendahuluan dari saya terkait dengan latar belakang adanya kuliah online ini. Oke, untuk materi kita pada kesempatan ini adalah membahas terkait dengan trauma leher dan tulang belakang. Gambarnya agak sedikit ngeri, tetapi kita lanjutkan dulu. Oke, kita mereview sebentar. Ada sedikit gambar yang merah-merah. Oke, saya beri waktu 10 detik untuk mengingat tulang apakah itu. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, ini merupakan tulang leher, dimana kalau kita bisa mereview ke belakang bahwa tulang-tulang di sini juga sangat berperan penting ya dalam kehidupan manusia. Ya kan, di sini juga terdapat beberapa saraf-saraf yang sangat fatal apabila sampai saraf-saraf ini putus. Oke, kita next, kita review juga ke mulai dari leher sampai ke tulang belakang sampai ke tulang ekor. Oke, di sini sudah dijelaskan tulang apa di sini. Oke, di sini tulang C1 alias tulang cervical 1, kemudian ada T, ini torakal, ada L, ini lumbal. Ya, di sini sudah jelas sampai ke saraf-sarafnya. Oke, sudah cukup reviewnya. Kita lanjutkan ke materi. Oke, trauma tulang leher. Nah, ini beberapa contoh ketika ada trauma leher ya. Oke, trauma tulang leher sangat sering dijumpai ketika teman-teman semua mendengar berita kecelakaan yang biasanya pasien akan meninggal di tempat ataupun ketika sudah dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Kemudian jika ada korban mengalami trauma tulang leher, maka penanganan awal pasien yang tepat akan menentukan prognosis pasien tersebut, apakah nanti prognosisnya jelek atau prognosisnya bahkan memburuk sampai meninggal. Kemudian apabila pertolongan pertama membuat kesalahan dalam penanganannya, maka akan berakibat fatal pada korban tersebut. Oke, di gambar di samping ini merupakan contoh penanganan yang tepat. Nanti kita akan ulas lagi di belakang. Oh ya, saya baru ingat, tolong menggunakan headphone atau headset agar supaya suara saya bisa terdengar dengan maksimal. Oke, kapan kita harus curiga ketika korban tersebut mengalami cedera tulang leher? Oke, mengalami tabrakan dengan kecepatan tinggi. Terkadang kita menjadi saksi adanya kecelakaan di situ. Ya.
tabrakan dengan kecepatan tinggi, hampir 99% pasti akan ada trauma di tulang leher. Ya. Kemudian apalagi pasiennya tidak sadar. Ya. Jadi biasanya korban-korban kecelakaan yang tidak sadarkan diri, ya mayoritas mengalami cedera tulang leher. Makanya harus berhati-hati ketika ada pasien tabrakan jebret, kemudian pasien tidak sadar, harus curiga adanya cedera leher pada pasien tersebut, sehingga penanganannya tidak boleh macam-macam. Kemudian biasanya juga terjadi multitrauma. Yang dimaksud multitrauma adalah mengalami trauma tidak hanya di satu tempat. Jadi biasanya ada trauma kepala, ada trauma leher, plus trauma dada, mungkin juga trauma di tulang ekstremitas atas maupun bawah. Itu namanya multitrauma. Kemudian kita harus curiga ketika ada korban jatuh dari ketinggian. Misal korban bunuh diri, korban jatuh dari pohon. Nah, kita harus curiga bahwa pasien ini atau korban ini mengalami cedera leher. Kemudian korban kecelakaan yang tidak menggunakan helm. Ya, seperti kita tahu sendiri ya, warga plus 62 biasanya mengabaikan hal-hal seperti ini. Ya. Meskipun dekat, dia tidak pakai helm. Akhirnya karena kecelakaan tidak bisa kita hindarkan kan kalau sudah takdir ya, tapi kita usaha untuk meminimalkan itu, gunakanlah helm dan jangan lupa diklik. Oke, sebagai perawat atau sebagai penolong pertama maupun penolong kedua, kita harus selalu curiga jika ada pasien yang mengalami riwayat trauma dan tidak sadarkan diri. Apalagi traumanya adalah di sekitar leher. Kita wajib mencurigai pasien tersebut mengalami cedera tulang leher. Tidak apa-apa. Kemudian biasanya cedera tulang leher ada bermacam-macam, ada fraktur, dislokasi, kan? Fraktur, dislokasi sampai ke luka tembus. Kita masuk ke contoh-contohnya. Nah, ini bisa dilihat pasiennya patah, fraktur ya. Jadi patahan di tulang apa tadi? Tulang leher berarti tulang servikal. Oke. Kemudian nah seperti ini dia dislok, dia geser plus patah juga bisa jadi. Nah, kalau ini adalah luka tembus. Nah, ini kurang tahu gimana kronologinya sehingga pisau bisa nancep di leher. Kemudian next. Kemudian sebagai perawat kita mengenal yang namanya data subjektif dan data objektif. Kalau data subjektif berarti apa? Ya, benar sekali ya. Data subjektif merupakan data yang muncul dari sisi dari korban ya, itu keluhan ataupun laporan dari keluarga atau laporan dari saksi-saksi mata di sekitar. Oke, kita cek satu persatu. Hal yang pertama yang bisa kita kaji adalah MOI atau Mechanism of Injury ya. Ingat sekali lagi MOI, Mechanism of Injury. Jadi bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi ya. Penting ditanyakan, akan beda ketika pasien itu trauma atau mengalami cedera karena jatuh dari ketinggian ataupun terbentur sama benda keras ataupun kecelakaan di jalan ya. Itu sangat penting sekali. Apakah dia terdabrak dari depan atau dia terdabrak dari belakang. Kemudian harus paham terkait dengan lokasi nyeri kalau pasiennya sadar. Tapi kebanyakan pasien dengan cedera tulang leher tidak sadar ya. Kemudian biasanya ada beberapa efek yang ditimbulkan dari trauma leher ya. Biasanya yang pertama yaitu hilangnya fungsi motoris. Jadi pasien tidak bisa menggerakkan kaki, tidak bisa menggerakkan tangan, dan saraf-saraf motoris lainnya. Kemudian hilangnya atau perubahan fungsi sensoris ya, bisa juga terjadi parestesi di sana. Oke. Kemudian pasien juga terkadang bisa inkontinensia urin atau bol ya, jadi pasien kadang ada
Oke, untuk slide selanjutnya yaitu mekanisme cedera tulang leher. Ada berbagai macam mekanisme cedera, mulai dari hiperekstensi sampai stres lateral. Kita langsung saja ke gambarnya ya. Oke, bisa dilihat di gambar di sana contoh dari trauma leher yang jenis atau mekanisme atau cara trauma lehernya adalah dengan hiperekstensi ya, seperti gambar yang nomor 1 seperti ini. Kemudian hiperfleksi, dia biasanya pasien-pasien tenggelam dan dia kepala duluan, atau mungkin pasien jatuh ya dari pohon, kepala terlebih dahulu. Kemudian adanya kompresi dia ya, misalnya naik tangga, kemudian atau rotasi, hati-hati yang sering menoleh kanan menoleh kiri, atau lateral stress seperti ini, atau distraksi, dia semacam terjerat lehernya. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali ya kondisi-kondisi seperti ini. Yaitu ini merupakan cara-cara bagaimana trauma tulang leher itu bisa terjadi. Oke, the next. Kemudian setelah tadi data subjektif, kita masuk ke data objektif ya, yang biasanya kita kaji adalah tanda-tanda vital mulai dari tensi, nadi, suhu, dan RR, kemudian gerakan nafas, mungkin ada lesi servikal atas. Kemudian gambaran klinisnya, biasanya pasien mengeluh nyeri leher atau nyeri punggung kalau pasiennya ada masalah di bagian tulang servikal sampai ke torakal. Ya. Kemudian kadang juga ada spasme otot lokal atau kejang otot lokal. Ya. Kemudian ada paralisis atau parese. Kemudian ada juga gangguan sensoris, ya, entah itu sensoris motorik, indera dan sebagainya. Kemudian kalau terjadi cedera pada level servikal atau di darat tulang leher tadi, ya bisa terjadi tetraplegia, yaitu mengalami kelumpuhan di 4 ekstremitas. Kalau seandainya traumanya berada di tulang belakang, ya tulang belakang, tapi pada level torakal atau lumbar, bisa terjadi paraplegi atau hanya mengalami kelumpuhan pada 2 ekstremitas, entah itu atas saja atau bawah saja. Kemudian diagnosa pasti ya satu-satunya cara adalah foto ronsen, karena di sana akan sangat jelas sekali di sana bagian mana yang terjadi fraktur atau trauma, entah itu adanya saraf kejepit atau mungkin bahkan fraktur akibat kecelakaan ya. Kemudian asesmen di lapangan ya, harus kita pastikan apakah pasien mengalami shock neurogenik ya kan, yang berhubungan sama persarafan. Kemudian apakah pasien mengalami gangguan neurologis di sana ya, entah itu saraf neurologis wajah yang mulai merot atau saraf neurologis digerak sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Kemudian pengkajian fokus pada pasien-pasien seperti ini kita fokuskan dengan primer survey ya, apa itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, ini merupakan primer survey ya, kita harus mengkaji yang namanya ABC, itu airway, breathing, circulation, harus clear semua ya. Jika tidak clear, harap dipatenkan airway, breathing, dan circulation. Ketika ini sudah paten, kemudian ABC-nya sudah clear semua, harap memindahkan pasien tidak langsung diangkat atau ditepikan ya, harus 1 unit lock roll. Apa itu lock roll? Nanti kita akan ada gambarnya di slide selanjutnya. Kemudian imobilisasi servikal seperti gambar yang ini ya. Jadi kalau sudah dipasang neck collar seperti ini namanya neck collar ya. Ini termasuk cara untuk imobilisasi atau meminimalkan gerak dari tulang servikal. Karena apa? Kalau ini tidak kita lindungi, ditakutkan pada saat melakukan lock roll atau memindahkan korban dari tempat kejadian ke ambulan, bisa terjadi pergeseran tulang di servikal dan itu sangat berbahaya sekali bagi korban atau pasien. Oke, cedera tulang leher ya.
seperti yang saya katakan tadi, dapat memburuk ya akibat penanganan awal yang salah. Nih, proteksi merupakan prioritas. Kalau deteksi nanti itu di sekundernya ya. Jadi proteksi itu anggap sebagai primer. Proteksi contoh memasang neck collar seperti ini baru mendeteksi mungkin ada apa di sana. Oke, penata laksanaan cedera tulang leher. Yang pertama adalah ingat ABC tadi ya, airway, breathing, dan circulation. Kita cek airway-nya gimana. Ingat, airway, air itu udara, W itu jalan. Jadi bagaimana jalan nafasnya. Kemudian B, breathing, bagaimana kondisi pernafasannya. Bisa dilihat dari RR atau pergerakan dari dinding dada. Bagaimana C-nya? C-nya itu adalah circulation. Mohon maaf. Kemudian dilanjutkan dengan imobilisasi, ya memasang neck collar atau secara manual. Setelah semua stabil, lakukanlah yang namanya lock roll. Apa itu? Nanti akan ada gambarnya, mungkin ada gambarnya seperti ini. Ini imobilisasi yang manual, sedangkan kalau yang sebelah sini adalah tidak disarankan atau tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini merupakan alat-alatnya, ya ini cervical collar atau neck collar. Ini spine board ya untuk melindungi di tulang belakang. Ya biasanya satu set ini. Kemudian imobilisasi ya. Ini contoh-contoh imobilisasi. Jadi kalau sudah pasien pasang seperti ini, insya Allah dia akan aman untuk bagian tulang-tulangnya, entah itu tulang di bagian cervical, torakal maupun di lumbal ya. Nah, bagaimana cara lock roll ya? Lock roll merupakan cara memindahkan pasien di mana pasien bergerak sebagai satu unit satuan ya. Jadi mulai dari kaki, lutut, paha, perut, dada, dan kepala dimiringkan atau dipindahkan tetapi secara bersamaan ya. Tujuannya adalah apa? Meminimalkan gerakan pada tulang belakang sehingga dapat mencegah komplikasi. Komplikasinya apa yang bisa terjadi? Ya, patah di tulang belakangnya. Harus kita ingat bahwa di tulang belakang terdapat berbagai macam saraf yang sangat vital di sana. Ya, minimal dilakukan oleh 3 orang. Jadi jangan menjadi sok pahlawan ketika ada kecelakaan di tengah jalan, Anda sendirian, ada pasiennya tidak sadar, Anda tiba-tiba langsung membopong pasien menepikan yang harapannya lalu lintas lancar. Jangan seperti itu. Itu merupakan tindakan yang keliru atau yang salah. Ya, jadi mendingan ketika Anda sendirian di jalan, ada kecelakaan, pasien tidak sadar, silahkan atur lalu lintas, amankan pasien. Jangan sampai pasien tertabrak oleh kendaraan di belakangnya atau di depannya. Oke. Kemudian situasi-situasi khusus ya, macam-macam ya. Mulai dari penyelamatan dalam ruang tertutup, mungkin terjadi longsor atau kebakaran dan sebagainya, penyelamatan di dalam air, korban tengkurap atau berdiri, pasien anak-anak, pasien tua, pasien yang gemuk, atau bahkan ada luka pada wajah dan leher. Itu maka situasi-situasi khusus. Bisa kita gambarkan seperti ini. Oke, di gambar yang pertama seperti yang ditunjukkan oleh kursor, ini pasien dari ruang sempit ya, dari ruang sempit ini, dari selokan, tidak tahu ngapain ya, mungkin dia bekerja menggali kabel. Kalau anak-anak seperti ini ya, cara imobilisasinya. Kemudian ketika dia di dalam air ya seperti ini, yang pertama tangannya disinikan, kemudian dibalik, di lock roll ketika pasien ada di dalam. Kalau ini lock roll bisa dilakukan oleh satu orang. Kemudian ketika pasien mulai ketika pasiennya mulai stabil, ini bisa direbahkan, kemudian diberikan bantuan atau cek nafas. Kemudian ketika teman atau teman yang lain membawa spine board, silahkan
langsung difiksasi atau diimobilisasi bagian cervicalnya seperti ini. Oke. Kemudian, Pak, bagaimana kita menolong korban ketika pasiennya memakai helm? Ya, apakah helm tetap dipakai sampai nanti proses pertolongan selesai atau tidak? Ya, jadi helm biasanya ada dua jenis, full face sama yang non full face ya. Untuk helm yang tidak standar kita tidak bahas di sini ya. Jadi yang pertama, kalau dia helmnya non full face ya, harus memakai dua penolong seperti ini ya. Oke, yang pertama silakan posisinya korban tergeletak seperti ini, kemudian ada yang melepaskan pengait di leher, kemudian yang satu melepas helm dan yang satu memfiksasi secara manual leher korban ya, agar supaya tulang cervical di sini aman. Kemudian setelah itu pasanglah yang namanya cervical collar atau neck collar. Ketika pasien full face juga sama, minimal 2 orang, karena kalau satu orang akan kesusahan karena nanti tidak ada yang memfiksasi ya. Oke, ketika full face dilepaskan pelan-pelan, kemudian ini lihat ya, tangan korban yang pertama itu tangan penolong yang pertama memegang mohon maaf ya, tangan penolong satu menarik helm, kemudian penolong kedua satu tangannya dimasukkan ke dalam helm full face ya, memfiksasi, yang satunya nih lihat tangannya mengelingkar ke belakang di bagian leher belakang, gunanya untuk memfiksasi ya kan, seperti ini. Sekalian bisa dilakukan cek nadi di sana. Oke, kemudian setelah tadi trauma atau luka tertutup, kita bicara terkait dengan luka terbuka pada leher, seperti contoh gambar yang di atas tadi yang ada pisau menancap ya. Jadi jika ada tetesan darah atau kucuran darah di bagian leher, segera lepaskan apapun yang ada di leher ya kan. Kemudian kontrol perdarahan dengan cara dibebat, ditekan ya, agar supaya tidak terjadi shock hipovolemik pada pasien atau kehilangan darah yang sangat berlebih. Kemudian kontrol jalan nafas dan imobilisasi ya. Setelah pasien diimobilisasi tadi dengan menggunakan cervical collar, kemudian diberi papan atau diberi long spine board ya. Kemudian lindungi jalan nafasnya bila dia muntah. Terkadang orang yang tidak sadar itu akan terjadi refleks vagal atau tiba-tiba pasien akan muntah sendiri. Nah, muntahan itu akan menjadi berbahaya ketika muntahan itu masuk atau menutupi jalan nafas yang seharusnya dia di saluran pencernaan. Ketika dia muntah, dia masuk ke saluran pernafasan dan akan membuat pasien susah bernafas, bahkan sampai tidak bernafas. Kalau sampai ada cairan di sana, ya berarti harus siap-siap yang ada disuction atau dihisap di sana. Tetapi ketika kita menjadi penolong pertama atau pertolongan pertama, hal ini tidak bisa dilakukan karena alat-alat ini adanya di ambulan atau bahkan di UGD ya. Jika membutuhkan intubasi, silakan di rumah sakit, kemudian atau bisa stabilisasi manual. Kemudian cedera medula spinalis dibagi menjadi dua, yaitu cedera primer dan sekunder ya. Bisa saja kerusakan yang cedera yang primer, kerusakan pada medula spinalis tetapi pada saat kejadian, jadi langsung di sana. Tapi kalau yang sekunder habis kecelakaan, dia masih bisa survive ya, tetapi dalam seiring berjalannya waktu karena mungkin oksigen atau suplai oksigennya berkurang, dia terjadi kerusakan di sana, jadi tidak langsung di TKP kerusakannya. Oke, sekian kuliah online pada kesempatan ini, semoga bermanfaat.
mengetahui absennya, silahkan konfirmasi lewat komen, ya kan, dengan format nama, NIM, kemudian kelasnya apa, dan pertanyaan. Oke, jadi barang siapa yang tidak bertanya di komen, berarti saya anggap tidak melakukan atau tidak menyimak video ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.